Kini saatnya kita akan mengikuti aktivitas warga di Jakarta dan sekitarnya bersama rekan Fitri Megantara. Ya, Rudi dan juga pemirsa, kali ini kita akan memantau bagaimana peringatan HUT Kopri ke-45 di Silang Monas, Jakarta. Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo pagi ini memimpin upacara peringatan HUT Kopri ke-45 di Silang Monas, Jakarta. Seperti apa persiapan jelang upacara Hari Kopri di sana? Kita akan langsung bergabung bersama reporter Ardianto Pramono bersama juru kamera Amin Subarka dan pilot drone Muhasin Jalal di Silang Monas. Ya, Ardi, apakah Presiden sudah tiba di Silang Monas untuk mengikuti peringatan HUT Kopri ke-45? Ya, Fitri, dapat saya sampaikan bahwa Presiden baru saja sampai di daerah Silang Monas. Dapat dilihat saat ini sudah mulai terlihat ada keramaian. Tadi juga sudah ada dari berbagai penampil dari berbagai daerah provinsi yang menampilkan pemakaian adat sudah mulai meninggalkan lapangan upacara karena Presiden Joko Widodo sudah tiba di sini bersama dengan PLT Gubernur DKI Jakarta Sonny Sumarsono. Dan dapat saya sampaikan tadi juga kita akan segera memulai lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Baru saja ini akan dinyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebagai pertanda dimulainya daripada acara hari ini. Dan dapat kita lihat di sini pemandangan yang cukup menarik, Fitri, di mana para pegawai negeri menggunakan berbagai macam pakaian adat untuk menunjukkan bahwa Indonesia meskipun berbeda-beda tetapi bersatu menjadi satu kebinekaan. Di sini juga menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah suatu negara yang beraneka macam dan para pegawai negeri, korps pegawai negeri ini ingin menunjukkan bahwa saat ini Indonesia berbeda-beda. Sebagai pegawai negeri ingin menjadi teladan di mana mereka bisa menunjukkan kebinekaan yang ada di Indonesia. Dan juga kita dapat melihat di sini ada banyak dari media yang mengabadikan momen ini dan mencoba menunjukkan bahwa inilah Indonesia yang bersatu, yang berbeda-beda tapi tetap bersatu untuk Ibu Pertiwi. Demikian, Fitri. Ya, Ardi, Presiden telah tiba di Silang Monas. Apakah Anda kemudian memiliki informasi sebetulnya pesan apa yang akan disampaikan oleh Presiden terutama pada saat peringatan HUT Kopri ke-45 ini? Ya, Fitri, cukup menarik karena ada berbagai macam spanduk yang menunjukkan bahwa di sini kita lihat bahwa Indonesia harus dirawat dan dijaga kebinekaannya. Undangan disilakan. Dan kemudian duduk juga kembali. dapat kita lihat bahwa tema besar dari ulang tahun Korps Pegawai Negeri adalah NKRI adalah rumah kita bersama. Sehingga kita juga bisa memperkirakan bahwa hari ini Presiden Joko Widodo ingin menyampaikan pentingnya untuk menjaga persatuan. Apalagi yang lebih menarik lagi di sini, tadi seperti yang kita lihat sudah banyak para penampil dari pakaian adat dari berbagai daerah dan mereka menunjukkan bahwa Indonesia ini berbeda-beda. Namun meskipun berbeda-beda ini harus tetap bersatu, berbineka, walaupun berbineka harus tunggal ika dan mempertahankan kesatuan Pembina Indonesia. upacara Sehingga kita menuju memperkirakan mimbar bahwa nantinya upacara. Presiden Joko Widodo akan memfokuskan pesan-pesannya kepada pentingnya menjaga persatuan. Apalagi beberapa waktu ini Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke berbagai ketua umum politik dan juga ke organisasi-organisasi keagamaan untuk memastikan bahwa penghormatan umum kepada pembina upacara ini bisa dijaga dan sehingga tidak menjadi kejutan jika nanti Presiden Joko Widodo akan membicarakan pentingnya menjaga persatuan di Indonesia ini. Demikian, Fitri. Ya, baik, terima kasih atas laporan Anda, Ardi, dan pemirsa, demikian laporan langsung reporter Ardianto Pramono bersama juru kamera Amin Sumbarkah dan pilot drone Muhasin Jalal dari Silang Monas, Jakarta. Pemirsa, gerakan menanam pohon Indonesia bersama Presiden Joko Widodo di 2 desa di Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur memecahkan rekor dunia penanaman pohon secara serentak. Gerakan ini diikuti oleh ribuan petani yang menanam aneka jenis pohon Indonesia.
Penanaman pohon ini dilakukan di 2 desa, yakni Desa Tasikharjo dan Desa Sumur Geneng, Kecamatan Jenu, Tuban, Jawa Timur. Lahan yang ditanami oleh 5.500 petani ini mencapai 32 hektar dengan aneka jenis pohon, termasuk pohon jenis jati yang ditanami Presiden Jokowi dan pohon nangka yang ditanam oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Presiden berharap gerakan penanaman pohon ini memberikan banyak manfaat bagi keberlangsungan hidup generasi mendatang. Dan kita semua sudah melihat sendiri apa akibatnya bila kita tidak merawat alam. Main asal tebang pohon. Hutan menjadi pertanian. Dari hutan menjadi pemukiman. Dari hutan menjadi tambang. Dari hutan menjadi industri. Akhirnya kejadiannya seperti itu. Ini tugas kita semuanya, merawat dan menjaga. Pemirsa, sejauh ini mega proyek Pemprov DKI Jakarta MRT masih terus dikerjakan. Stasiun bawah tanah MRT Bundaran HI menjadi salah satu fokus pengerjaan proyek tunneling arah Senayan Bundaran HI. Ya, dan berikut adalah laporan reporter Aditya Warman dengan juru kamera David Sibarani dan Muhsin Jalal dari kawasan Bundaran HI Jakarta. Salah satu mega proyek milik Pemprov DKI Jakarta, MRT ataupun Mass Rapid Transit, sampai sejauh ini masih terus dilakukan pengerjaannya. Khusus untuk paket pengerjaan tunneling ataupun pembuatan stasiun bawah tanah yang sudah mulai dikerjakan mulai dari kawasan Senayan menuju ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia, sejauh ini sudah terbentang sepanjang 3.412,5 meter persegi. Nah, proyek dari tunneling ini rencananya akan rampung pada akhir tahun 2016. Salah satu mega proyek Pemprov DKI Jakarta, yakni MRT atau Mass Rapid Transit, sampai sejauh ini masih berjalan sesuai dengan rencana. Proyek pengerjaan paket tunneling atau pembangunan stasiun bawah tanah ini sudah terbentuk sepanjang 3.412 meter yang rencananya akan rampung pada akhir 2016. Berdasarkan data yang kami dapat dari jakarta-mrt.co.id, pengerjaan khusus proyek MRT tunneling atau pembuatan stasiun bawah tanah sudah mencapai angka 56%. Pembangunan konstruksi ini sebelumnya telah menggunakan 4 bor yang difungsikan mulai dari kawasan Senayan Duku Atas dan juga Bundaran HI Duku Atas. Sejauh ini proyek pembangunan tunneling sudah terbentang sejauh 3.412,5 meter dan akan rampung untuk tunneling Senayan Bundaran HI pada akhir 2016 mendatang. Khusus pengerjaan tahap stasiun bawah tanah MRT proyek Bundaran HI saat ini sedang dilakukan sejumlah pengerjaan. Beberapa di antaranya seperti plastering dinding stasiun, pemasangan ducting untuk ventilasi udara, dan pengerjaan backfilling di sisi utara stasiun, serta perakitan tulangan ruangan di area platform stasiun MRT. Proyek-proyek tersebut sudah mulai dikerjakan terhitung 1 September 2016 dan akan rampung pada 31 Desember 2016. Salah satu tahapan pengerjaan konstruksi di stasiun MRT Bundaran HI, yakni removal road decking dan hacking di wall di Jalan MH Tamrin, tepatnya di sisi timur stasiun MRT Bundaran HI atau di depan Gedung Sinarmas Land hingga depan Hotel Pullman. Pihak MRT dan kepolisian juga sudah membuat rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Bundaran HI terkait eksekusi removal road decking yang rencananya akan dilakukan tanggal 28 November 2016 ini. Sejumlah warga pun terlihat tidak sabar untuk segera merasakan moda transportasi MRT di jantung kota Jakarta ini. Justru bagus sih kalau cepat jadi. Soalnya makin cepat jadi kan makin cepat digunain. Jadi nggak macet lagi gitu. Kalau pengalian lalu lintas kan tergantung Pak Polisinya gimana ya. Kalau pengaliannya bisa berjalan bagus, ya otomatis kan masih bisa lancar, masih bisa jalan gitu. Ya menurut saya gitu. Jadi mendukung ya? Iya mendukung. Sabar gak untuk menggunakan MRT ini?
ya udah nggak sabar sih. Ya saya berharap kalau misalnya bisa lebih cepat selesainya, harus bisa lebih kedepannya bisa lebih baik lagi, dan kalau misalnya udah selesai berharap warga-warga Jakarta bisa pakai MRT supaya menghindari macet gitu aja sih. Saya rasa kalau misalnya untuk pengalian arus ya nggak jadi masalah sih sebenarnya, sepanjang itu bisa berguna buat MRT-nya ini nggak masalah jadinya. Bagus sih, saya harap sih dengan adanya MRT ini bisa mengurangi kemacetan. Terus saya juga kalau mau pergi kerja itu bisa lebih cepat ya. Kayaknya nggak masalah sih ya. Kalau untuk nantinya bisa lebih baik, misalnya bisa lebih cepat, menurut saya sih nggak masalah sih. Meskipun demikian, warga Jakarta berharap dengan hadirnya MRT di Jakarta ini akan memberikan alternatif dan dapat menekan jumlah kendaraan pribadi di ibu kota Jakarta. Tentunya sejumlah masyarakat tidak sabar lagi menantikan kapan dari mega proyek MRT ataupun Mass Rapid Transit ini dapat realisasikan. Dan tentunya jika proyek MRT ini dapat diaplikasikan di kota Jakarta sebentar lagi, ini akan membantu masyarakat untuk memiliki pilihan lain untuk meninggalkan kendaraan pribadi mereka dan beralih ke moda transportasi umum, salah satunya ialah MRT ataupun Mass Rapid Transit. Selain itu juga ini membuktikan bahwasannya MRT merupakan salah satu moda transportasi modern yang sudah selayaknya dimiliki kota metropolitan seperti Jakarta. Aditya Warman, David Sibarani, Muhasin Jalal, Berita 1, Jakarta.